Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai pesona kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairum wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan abadi. Demikian firman Allah di dalam Al-Quran. Benarkah kita percaya mengenai hal itu? Benarkah kita mengamalkannya? Lalu mana buktinya? Bila kita mau menjelajah, menelusuri, mencari bukti yang nyata bahwa firman Allah itu diamalkan, kita tidak perlu terkejut jika hampir tidak ada atau tidak kita jumpai orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun betapa sulitnya kita menemukan pribadi-pribadi yang ikhlas di dalam keseharian mereka, bahkan di dalam hal beribadah. Ibadah hanyalah urusan ritual, sama sekali tidak terhubung dengan spiritual, apalagi sosial. Bila ibadah kita adalah ritual yang terhubung langsung dengan spiritual atau urusan kerohanian, tentu saja semakin kita beribadah, kita akan semakin baik akhlaknya, ditandai dengan sikap yang senantiasa tawaduk, sopan, dan mampu menghargai hak-hak orang lain, serta selalu toleran terhadap hak-hak orang lain, terutama mengenai ibadah. Bukan sebaliknya, selalu bersikap bangga diri dan selalu merasa benar sendiri. Bila ibadah kita adalah ritual yang terhubung langsung dengan sosial, maka sanak saudara, pemilik, dan tetangga yang hidup serba kekurangan akan lebih kita perhatikan daripada sekedar pulang pergi umroh berkali-kali, bahkan mungkin dalam setahun sampai 2 atau 3 kali. Bila memang ibadah sosial itu lebih kita utamakan, mungkin jarang kita jumpai sebuah masjid yang begitu megah, begitu mewah, dengan fasilitas spa hotel berbintang 5. Sementara tetangga kanan dan kiri masjid masih saja disuruh untuk bersedekah untuk masjid. Bila ibadah kita adalah ritual pengabdian atau melaksanakan tugas-tugas keabdian, bukankah itu suatu keharusan sebagai perwujudan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ibadah yang selalu dilandasi oleh pamrih pahala dan surga serta pujian dari orang lain, itu adalah bukti bahwa kita hamba yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Hidup, sehat, sempat, punya niat, punya kemampuan, dan seterusnya. Bukankah semua itu adalah pemberiannya yang tanpa kita minta pun telah diberikan? Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, dua-duanya adalah anugerah Allah SWT. Kita harus mensyukuri kedua-duanya. Namun kita harus sadar bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Kenikmatan jasmani hanyalah kenikmatan tubuh. Begitu tubuh kita terganggu, hilanglah kenikmatan itu. Bila kita sakit gigi, makanan selezat apapun, semahal apapun, tidak akan ada artinya. Tidak mungkin kita mampu menikmatinya. Sedangkan kenikmatan batin
keikhlasan. Puncak dari kenikmatan batin adalah keikhlasan. Tidak ada syarat khusus, kondisi khusus untuk suatu keikhlasan. Pertolongan atau bantuan kita pada orang lain yang dilandasi dengan keikhlasan atau tiada pamrih, maka balasan atau bahkan ucapan terima kasih tidak kita butuhkan. Hinaan, hujatan, fitnahan orang lain kepada kita justru akan kita syukuri, karena akan membuat kita semakin sadar dan sabar, serta lebih matang dan bijak di dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Sebab pengalaman adalah guru terbaik, dan kita berusaha dan belajar menjadi murid yang baik, murid kehidupan yang baik. Wahai anak-anakku, murid-muridku, bagaimanakah kepuasan itu, terutama kepuasan batin, dapat dirasakan atau dicapai? Tentu saja pengetahuan atau kesadaran tentang batin atau rohani menjadi modal dasar. Menjaga kesehatan dan kekuatan batin atau rohani harus selalu kita lakukan, dari gangguan-gangguan keinginan, syahwat duniawi, kemilikan, dan keserakahan. Menjaga kebersihan hati ibarat menjaga kaca cermin yang tergeletak di atas meja di pinggir jalan, yang amat rentan terkena dengan debu dan noda. Hanya dalam hitungan menit, bahkan mungkin detik, debu-debu akan mudah menempel, mengkotori cermin kita. Sesaat setelah dibersihkan dengan kain, debu akan menempel lagi, dilap lagi, akan menempel lagi, terus dan selalu begitu. Debu-debu duniawi akan selalu mengotori cermin kolbu kita setiap saat. Bila kita memiliki banyak harta, kita akan didorong untuk memiliki lebih banyak lagi. Bila kita berkuasa, kita akan didorong untuk terus berkuasa, jangan sampai diganti. Bila kita terkenal, kita akan didorong untuk lebih terkenal lagi, dan selalu haus pujian, haus sanjungan. Dan bila kita adalah seorang yang ahli ibadah, akan dimunculkan dalam hati kita, tidak ada yang mampu menandingi ibadah kita. Itulah contoh-contoh debu yang akan mudah mengotori kolbu kita, yang apabila kita khilaf atau lalai, hilang kewaspadaan, akan menjerumuskan kita kepada lembah kebodohan rohani atau ketumbulan rohani. Agama tidak melarang kita untuk menjadi kaya, namun agama hanya melarang kita untuk menyintai harta. Sebab cinta duniawi atau cinta harta adalah pangkal dari segala kerusakan. Agama tidak melarang kita untuk berkuasa, sebab penguasa yang adil adalah lebih baik daripada ulama yang alim. Agama hanya melarang kita menyintai kekuasaan dan perilaku yang sok kuasa. Tuhan mengajarkan kita untuk lebih cinta akhirat daripada dunia, lebih cinta rohani daripada jasmani, agar kita lepas dari pesona kebodohan. Memang gemerlap duniawi amat menyilaukan, godaan yang menggiurkan. Siapa yang tidak silau dengan kekuasaan, keterkenalan, sanjungan, harta yang melimpah? Semuanya begitu menyilaukan, semuanya begitu mempesona. Namun cinta duniawi adalah kebodohan, pesona duniawi adalah pesona kebodohan. Adakah kita bagian dari yang terpesona oleh kebodohan itu? Semuanya berpulang pada pribadi kita masing-masing. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.